ini cerita tentang pendidikan hati yang di sini baru saya sampaikan dari sekian tahun baru saya. Jadi ada 3 hal ini, kapan hati kita ini akan mendapatkan nilai takzim daripada Allah. Kalau kita bisa memproses diri dari mulai qalbin salim, yang kedua qalbin munib, kemudian yang ketiga qalbin mu'tabir atau qalbun syakir atau qalbun murai atau qalbun murai. Fanabba annal qalba, maka Allah Ta'ala memperingatkan annal qalba fil haqiqah, pada dasarnya yakunu qalban, dinamakan hati, idza kana mutahassisan, apabila ada hati itu mutahassisan, ada kekhususan dilakukan bima ujida li ajlih, dengan apa yang hati itu diciptakan untuknya. Nah, untuknya berarti pertama tadi apa? Supaya dibersihkan. Supaya yang kedua apa? Selalu kembali kepada Allah. Kemudian selalu mengambil apa? Pelajaran. Terus wama ujida li ajlih, wama ujida li ajlih disimpulkan huwal ma'arif al-hakikiyah. Dan apa yang diwujudkan hati itu karenanya adalah al-ma'arif al-hakikiyah. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang bersifat hakiki, pengetahuan-pengetahuan yang bersifat hakiki, yang nyata, jadi tidak semu. Nah, di sini baru kemudian kita ini dituntut untuk harus mengenai bil ghaib ini bagaimana. Makanya nilainya seorang mukmin akhirnya ya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Karena ini kalau tidak bisa kita terima, ya berarti hati kita ini belum sesuai dengan apa yang diciptakan. Tapi ya bisa nerimanya ya karena setelah kita bisa nerima dengan akal kita untuk menuju iman ini, mengimani Allah. Itu dengan apa? Dengan dasar apa? Kemudian mengimani kitabullah dengan dasar apa? Mengimani para rasul dengan dasar apa? Kalau sudah mengimani namanya Al-Quran, itu adalah kalamullah dan akhirnya kemudian kita bisa menerima apa saja yang disebut Al-Quran, itu berarti adalah ma'arif hakikiyah. Yang begitu kita buka Al-Quran itu zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu la raiba fi. Jadi pertama sudah disebut la raiba fi. Ketika berbicara masalah al-ghaib, kemudian di sana ada namanya al-mautu haq, wal jannatu haq, wal naru haq, wal mahsyaru haq, dan. Karena ini seluruhnya adalah ma'arif hakikiyah. Sementara yang sedang dikembangkan oleh manusia ini seluruhnya dengan pikirannya yang terbatas, itu selalu masih dalam zon. Jadi, sedangkan yang hakikiyah ini, karena namanya mablagul ilmi, ilmu yang dicapai manusia itu setinggi apapun, sudah tentu di bawah yang namanya wahyu. Makanya kita disuruh berdoa kepada Allah, wala taj'al alidunya akbar hammina, wala Allahumma la taj'al dunya wala taj'al dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina. Yani di sini kita bisa memahami bahwasanya sementara yang dipelajari oleh orang banyak tentang dunia ini, itu semuanya adalah sekalipun sudah sampai pada tingkatan ilmu yang tertinggi, bahkan ilmu yang tercanggih, semuanya belum menuju pada tingkat ma'arif hakikiyah. Baru yang sampai pada tingkat ma'arif hakikiyah adalah yang didasari dengan apa? Wahyu. Karena manusia mungkin berpikir tentang apa antara dia dan apa yang dihadapannya.
Kemudian setelah mati ada apa juga nggak tahu. Apa kalau bukan Quran yang memberikan tahu. Seperti juga orang mungkin hanya ingin bicara tentang realitas. Tapi Quran jauh-jauh sudah membicarakan tentang apa yang pernah terjadi. Kok bisa cerita tentang Adam dan sebagainya. Padahal sejarah namanya hidup ini namanya prasejarah. Ada hidup sejarah. Nah, kemudian Nabiullah Adam itu hidup zaman apa? Zaman prasejarah. Siapa sih nulis? Namanya prasejarah itu berarti ketika orang sudah mulai ingin mencatat sesuatu yang terjadi. Orang Indonesia saja, banyak di antara kita sendiri, orang Indonesia, yani yang sudah tua-tua, yang sudah umur berapa itu, ditanya saja kadang-kadang nggak tahu tanggalnya tanggal berapa.